Mas Riko, ini kan untuk yang workshop Jakarta sama Bali nanti ada sesi mengenali label-label emosi itu ya. Nah, itu ketika kita mengenali label-label emosi itu, bisa nggak itu diterapin di misalnya kita kena sakit insomnia? Hmm, Apa bisa? bisa. Jadi aslinya untuk mengenali per label aslinya nggak begitu penting sih. Yang penting adalah kita stay di saat ini di sini, itu kan pasti muncul kan emosinya yang memang pendamanya paling banyak itu akan muncul duluan. Pasti. Kalau misalkan insomnia, waktu kalian nggak bisa tidur, perasaannya gimana? Nah itu yang disadari, yang dibiarkan apa adanya. Jadi aslinya juga nggak perlu disisir satu-satu per label aslinya. Tapi hanya untuk mempermudah saja. Kemudian apa itu bisa dipraktekkan saat sesi workshop nanti Bisa. untuk ini ya? Kan tinggal disisir per label kan. Biar kita itu bisa bisa bedain, oh ini label, oh ini emosinya. Aslinya itu doang. Kemudian itu yang kedua untuk psikosomatis. Hmm. Jadi kan ada peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Nah, cara letting in-nya seperti apa? Psikosomatis ya ambil contoh lah, kegelisahan menimbulkan sakit di area lambung ya. Ya udah disadari sensasinya. Ketika sensasi lambungnya disadari, otomatis lama-lama kita sadar akan kegelisahan kita. Jadi dibiarkan apa adanya perasaannya, dirasakan aja. Nanti lama-lama hilang, lambungnya juga hilang. Itu kan kayak gini ya, misalnya ada orang yang ketakutannya berlebih, misal mau bepergian kemana tapi belum sudah kepikiran nanti di perjalanan kecelakaan atau nggak enak terjadi sesuatu hal, itu termasuk psikosomatis juga. Termasuk. Jadi kenapa kok pikiran kita seperti itu? Kenapa kok pikiran yang takut bepergian itu kok terjadi pada si A, tapi si B kok nggak ada pikiran semacam itu? Berarti kan asalnya pikiran ini dari pendaman emosi. Nah, langkah pertama ya menyadari pikirannya terlebih dahulu. Suara-suara yang muncul disadari, kemudian ketika suaranya sudah tersadari, otomatis emosinya mulai muncul untuk disadari. Dibiarkan apa adanya. Dibiarkan masuk. Ya, saya itu kan kemarin begini. Dulu kan sering tanya ke Mas Riko masalah ini ya. Sebenarnya tadi udah dibahas tentang Mas Indra. Enggak, sudah dibahas ketika tadi kita di apartemen. Nah, ini kan Mbak Deni tadi kan polanya berulang. Sudah usaha ini jadi, kemudian turun lagi, sudah mulai merangkak turun lagi lah. Ketika tak runut, aku tuh mungkin karena bayanganku orang sukses tuh sering meeting kemana-mana, berpergian kemana-mana. Nah itu sehingga aku kayak nggak suka gitu. Nah ketika kemarin sudah sering ngobrol dengan Mas Riko kan coba saya praktekin. Ketika mau pergi ke Surabaya kayak gini itu di bulan-bulan awal kita jalan bareng itu anakku kan aku cerita ke Om Riko dan Om Joko. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba anakku flu dan pilek, flu dan batuk. Nah itu terjadi 3 kali. Nah hari ini yang keempat itu tidak. Tadi sudah netral semua. Itu kayak gimana? Nah, ambillah contoh gini, wis. Ambillah contoh rasa kekurangan, wis. Ya. Ya. Nah, rasa kekurangan kan misal muncul ya. Oh, aku orang yang kekurangan. Nah, ketika itu muncul, ditahan. Kita mengira ini adalah kita. Oh, berarti yang kekurangan ini adalah aku. Akhirnya karena aku percaya bahwa aku adalah rasa kekurangan ini, akhirnya ini looping. Akhirnya kekurangan terus. Jadi aslinya yang mewujudkan realita itu bukanlah pikiran atau emosinya, tapi adalah identifikasi kita terhadap pikiran dan emosinya. Kalau kita sadar bahwa oh ini bukan aku, cuma tayangan, ya selesai ceritanya. Nggak akan looping. Makanya letting in pada dasarnya tujuannya itu agar terlepas dari identifikasi, bukan untuk menguras emosinya, karena nggak ada hasilnya. Ya sama kayak misalnya Om Hari tadi
waktu mau aslinya nggak suka bepergian, takut kecelakaan, atau waktu kecil dulu mungkin pernah naik bis terus lihat orang kecelakaan, terus masuk datanya, terus ketika setiap Om Hari mau pergi anaknya sakit, biar Om Hari nggak jadi pergi. Nah tapi ketika disadari, akhirnya Om Hari sadar, lama-lama sadar, oh ternyata aku bukan hari yang ini, aku yang menyaksikan, akhirnya kan ini hilang. Nah karena nggak ada lagi supportnya, ya akhirnya lenyap sendiri. Itu termasuk ini ya, apa, dulu tuh aku pernah ada kejadian gini, pamanku tuh pernah kecelakaan, dua orang paman kecelakaan meninggal. Apa itu berpengaruh ke aku yang sekarang ini? Terus pemicunya dari orang lain, anak orang lain, bisa seperti itu? Bisa. Jadi ketika misal waktu dulu itu kakeknya kecelakaan, terus kan muncul emosi tertentu kan, memicu emosi tertentu, pikiran tertentu, terus sampai menganggap emosi itu adalah diri sampean, dan menganggap pikiran itu adalah dirinya sampean, ya akhirnya mewujudkan diri. Tapi kalau ini cuma dibiarkan lewat, ya nggak kewujud apapun. Makanya ketika kita bisa stay di kesadaran, ya udah, tinggal ditanam dikit aja. Berarti ini pendamanya itu perlu dikenali atau enggak? Nggak perlu dikenali, oh ini pendaman kesedihan, oh ini pendaman kemarahan, nggak perlu. Kita cuma perlu menyadari sensasinya aja. Bodoh amat lah sama labelnya. Entah itu kemarahan, entah itu kebencian, nggak perlu tahu. Karena kalau tahu berarti itu sebatas pikiran saja. Oh ini cuma pendaman emosi, kesedihan. Oh nanti gini-gini, itu kan pikiran kan. Jadi hanya perlu disaksikan, lepas identifikasi udah selesai. Berarti intinya ini kita ini hanya butuh keberanian itu aja. Butuh keberanian untuk melihat apa adanya.